Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, bersua kembali dengan kami. Mudah-mudahan pagi ini dengan semua sehat selalu dan lancarkan segala urusannya. Amin. Semua subscriber saya, penonton dan lain semuanya yang mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan menjadi amal jariah, amal yang tiada putus-putusnya dalam setiap langkah kita. Amin. Nah, yang akan kami sampaikan pagi ini ini tip dilancarkan rezeki. Ini penting. Insya Allah dengan melakukan tip ini, insya Allah rezeki kita lancar. Rezeki itu menentukan semua banyak langkah, menentukan banyak semua langkah untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil di beberapa langkah selanjutnya. Amin ya. 1. Bangun subuh dan tidak tidur lagi. Nah, ya. Jadi rezekinya kalau kita lancar itu bangun subuh. Ayo teman-teman yang subuhnya sering kesiangan. Jadi dengan diharap untuk bangunnya subuh tidak tidur lagi. Itu yang pertama ya. Apalagi nanti bangunnya itu jam 3 dini hari. Jadi yang paling bagus itu bangun itu jam sebelum jam 3. Perkiraan jam 2 setengah 3 dengan wudhunya nanti setengah 3 sudah bisa melakukan sholat. Karena jam 3 itu sudah masuk waktu sepertiga malam. Ya. Jadi waktu yang mustajabah itu ada 3 ya. Yang pertama itu jam 10 ya, jam 9, jam 10, jam 11 ya. Itu waktu pertama, jam 9, jam 10, jam 11. Waktu kedua jam 12, jam 1, jam 2. Nah, jam 3 itu sudah masuk kepada waktu sepertiga malam. Nah, ketika masuk sepertiga malam itu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dai itu ada kesempatan bersujud kepada Allah akan menentukan banyak bahagia di kehidupan selanjutnya. Hati tenang dan bahagia. Ini yang pertama, bangun subuh dan tidak tidur lagi. Ya. Nomor 2, sholat fardu di awal waktu. Ini sudah banyak konten saya, sudah banyak apa yang saya sampaikan. Sholat fardu itu di awal waktu. Jadi sholatnya tepat waktu, tidak melalaikan sholat, tidak pernah menunda-nunda sholat. Kemarin yang saya konten dengan teman Papua itu, jadi celakalah judulnya ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Apa yang celaka? Bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, di sini adalah sholat fardu di awal waktu. Insya Allah akan menentukan banyak langkah ke depannya. Nomor 3, sedekah. Sedekah itu kita usahakan tiap hari bisa sedekah. Istilah yang kita kenal yang kemarin saya konten itu sedekah subuh. Itu bisa dibiasakan sedekah subuh. Sebenarnya tidak perlu banyak sedekah itu ya. Walaupun banyak tapi 1 tahun 1 kali ya. Kita sedekah itu memang dipelajari kita itu menjadi pembiasaan yang positif untuk terus bersedekah, tapi dengan cara yang istiqomah. Kalau sedekah subuh ya subuhnya kita sedekah. Sedekah ke siapa kalau waktunya subuh? Ya, taruh saja uangnya, nanti kita berikan ketika pagi dan siang hari. Itu. Terus nomor 4, sholat duha. Sholat duha ya. Sholat duha itu sholat jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu niat sholat duha. Sholat duha itu jumlahnya ada berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 11.
itu sholat duha. Jadi bisa kita laksanakan sholat duha, insya Allah rezeki kita akan lancar. Yang nomor 5, sholat tahajud. Berat sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini kalau kita menjadi pembiasaan positif yang kita menimpa kita ketika sudah istiqomah sholat tahajud, bukan hanya rezeki yang nempel, bukan hanya harta yang mudah didapat, tapi semua kebutuhan hidup insya Allah semakin mudah urusannya. Dan catatan pula ya, ibadah, sholat tahajud dan lain-lain sebenarnya bukan kita itu ingin harta. Maksudnya kita dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka semuanya akan dapat. Satu-satunya orang sukses itu bukan punya banyak harta, bukan banyak tahta, bukan. Tapi ya orang yang sukses itu orang yang mampu dengan ikhlas bersyukur. Jadi mampu ikhlas bersyukur apa yang kita punya, dan mampu juga memberikan suatu hal yang positif atau hal yang bermanfaat kepada orang lain. Dan Allah juga akan memberikan kebahagiaan dalam hati yang tidak ia ketahui dari orang lain. Ini luar biasa. Ketika kita dekat kepada Allah dan istiqomah bersyukur kepada Allah, itu nanti yang bisa dirasakan, bisa dicoba ya. 6, berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baiklah kepada siapapun dan tidak pernah lelah. Terus berbuat baik. Kenapa kok begitu? Sama dengan orang yang terus berbuat baik, sama dengan paku ya. Paku itu coba cek ya, paku itu ada 2. Ada paku kalau kita paku kayu, pasti kan ketika dipaku, dipukul pasti ada yang bengkok ya. Kadang ada yang lurus, yang tidak bengkok kapanpun sampai selesai. Coba ada paku 2, kita paku yang pertama, bengkok. Apakah oleh jenengan dipukul lagi? Tidak mungkin, sudah dibiarkan bengkok. Yang satunya dipukul 1 kali tidak bengkok atau lurus, pasti dipukul lagi nah, sampai akhirnya masuk semua paku itu. Ini kok begitu? Ini adalah menandakan bahwa orang baik itu selalu diterpa hal yang positif, tapi ujungnya akhirnya akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Ini hukum alam dan ada ketentuan dari Allah. Semuanya pasti akan sukses ketika istiqomah melakukan hal-hal yang positif dan menjadi pembiasaan yang baik. 7 ya, membasuh lidah dengan istighfar setiap waktu. Jadi setiap waktu kita biasakan istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini akan menentukan banyak kebahagiaan nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, salam sukses. Hidup satu kali. Orang-orang yang terbaik bukan orang yang selalu ahli ibadah, bukan orang-orang yang selalu banyak dosa, tapi orang yang terbaik, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Allah itu hubungan kita perbaiki secara batiniah, dohiriyah kita perbaiki kepada sesama. Insya Allah kita akan sukses dunia maupun di akhirat. Yang menonton, yang menyaksikan video ini, kalau dirasa manfaat dan berguna, mohon dukungannya bisa dengan like, subscribernya, dan bisa di share kemana-mana, karena akan menjadi amal jariah. Yang menyimak dan menyampaikan insya Allah menjadi amal jariah. Dengan amal jariah mudah-mudahan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau diridhoi Allah, hidup kita akan sukses dunia akhirat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.